Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Basidul Fakara dengan 3 NPM terakhir 058. Perkenalkan, nama saya Abdullah Farah Salim dengan 3 NPM terakhir 069. Perkenalkan nama saya M. Azmi Aziz dengan 3 NPM terakhir 032. Perkenalkan, nama saya Valentius Arta Putra dengan 3 NPM terakhir 041. Oke, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pembentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran dengan variabel pendapatan dan harga barang lain terhadap ayam geprek di Bandar Lampung pada periode November 2025. Next. Jadi, latar belakang kita atau kami melakukan penelitian ini adalah permintaan dan penawaran merupakan konsep utama dalam analisis ekonomi untuk memahami mekanisme pasar. Fungsi permintaan itu menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Sedangkan fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Perubahan harga dan faktor non-harga seperti inovasi, selera, dan kondisi produksi dapat menyebabkan pergeseran kurva. Pemahaman fungsi permintaan dan penawaran penting untuk menganalisis keseimbangan pasar dan perubahan ekonomi secara nyata. Tujuan penelitian kami adalah menjelaskan konsep fungsi permintaan dan fungsi penawaran dalam analisis ekonomi. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap permintaan ayam geprek. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap permintaan ayam geprek. Yang ketiga adalah untuk menyusun dan menganalisis fungsi permintaan dan fungsi penawaran ayam geprek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Oke, saya M. Azmi Aziz. Di sini saya ingin menjelaskan bagian 3, yaitu landasan teori konsep permintaan dan penawaran. Konsep permintaan dan penawaran yaitu salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi. Permintaan atau demand didefinisikan sebagai jumlah barang yang diminta pasar pada tingkat harga, tingkat pendapatan, dan waktu tertentu. Untuk rumusnya yaitu QD sama dengan A min BP. Sementara pada penawaran atau supply didefinisikan sebagai jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen ke pasar dalam waktu dan tingkat harga tertentu. Oke, di sini ada variabel bebas dan variabel terikat pada fungsi permintaan multivariabel. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa keterangannya. Untuk rumusnya itu ada QD sama dengan A min BPX plus CPY plus DY. QD sendiri itu jumlah barang yang diminta. Untuk A itu parameter atau besaran konstanta. Untuk B, C, dan D itu adalah konstanta. PX adalah harga barang itu sendiri. PY harga barang lain atau substitusi. Dan Y adalah tingkat pendapatan konsumen. Untuk variabel bebas dan variabel terikat fungsi penawaran multivariabel AMGP. Rumus rumusnya yaitu Q sama dengan C plus DP. Kalau rumus fungsi penawaran multivariabelnya yaitu adalah Qx sama dengan C plus BPX plus EPY min FT. Dalam keterangan, Qs yaitu jumlah barang yang ditawarkan, C yaitu parameter dan besaran konstanta, D, E, dan F adalah konstanta, PX adalah harga barang itu sendiri, PY harga barang lain atau substitusi, dan C adalah biaya input. Oke, di sini ada konsep turunan dan elastisitas harga. Secara eksak, nilai elastisitas dapat ditentukan dengan menggunakan konsep turunan matematika. Cabang ilmu matematika yang membahas mengenai turunan, yaitu kalkulus. Kalkulus merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan pencarian tingkat perubahan atau pencarian arah atau garis singgung pada suatu kurva dan pencarian area yang terletak di bawah kurva. Elastisitas yaitu suatu indikator yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah permintaan atau penawaran sebagai respons terhadap suatu variabel, yaitu faktor yang menjadi penyebab atau pengubah
yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Oke, di sini ada jenis-jenis elastisitas permintaan. Pertama itu permintaan elastisitas tidak sempurna atau elastisitasnya bernilai nol, yaitu perubahan harga tidak merubah permintaan barang. Untuk barang yang penting sekalipun ataupun berapapun pada perubahan pada harga tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Yang kedua itu ada permintaan elastis sempurna, yaitu menggambarkan produk yang sangat peka terhadap perubahan harga. Suatu barang atau jasa disebut memiliki elastisitas sempurna jika memiliki koefisien elastisitas tak terhingga. Yang ketiga itu permintaan elastisitas uniter, yaitu harga dan kuantitas produk yang diminta berubah dalam persentase yang sama dan saling mengkompensasi. Dan keempat, itu ada permintaan tidak elastis, yaitu perubahan harga yang menyebabkan perubahan permintaan dengan proporsi yang lebih kecil. Pada jenis elektris ini, konsumen kurang peka terhadap perubahan harga. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 4, metode dan data. Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket. Next. Untuk variabel yang digunakan yaitu A atau parameter atau besaran konstanta. B, C, dan D adalah konstanta. QD sama dengan A min B PX plus C PY plus DY. QD yaitu jumlah barang yang diminta. Y adalah tingkat pendapatan konsumen. C adalah biaya input atau bahan baku. Dan ini adalah hasil regresi permintaan. Regresinya sebesar 3, residualnya 521, total 524. Untuk interceptnya sebesar 3,685 atau ini adalah A-nya. Untuk X1 sebesar min 0,4043 atau ini adalah QX-nya. Untuk X2 yaitu PX. Maaf, untuk X2 adalah PY. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Abdullah Farah Salim dengan 3 NPM terakhir 069. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil regresi dari permintaan kami. Dari rumus regression, kami memperoleh hasil yaitu intercept 3,68515847, X1 min 0,4042857114, X2 0,33285714, X3 0,0007300094, sehingga kami membulatkan bilangan tersebut dan mendapatkan hasil fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 3,6852 min 0,4043 X1 plus 0,3329 X2 plus 0,0007 X3, atau QX sama dengan 3,6852 min 0,4043 PX plus 0,3329 PY plus 0,007 Y. Selanjutnya yaitu
tabel data dan kurva permintaan. Yang pertama yaitu PX mempengaruhi QX, di mana harga ayam geprek sendiri mempengaruhi kuantitas ayam geprek. Bisa dilihat dari tabel data ringkas ini, di mana jika harga ayam geprek 0, maka kuantitas ayam geprek yang diminta sama dengan 4,0188. Sedangkan jika harga ayam geprek 10, maka yang diminta adalah berkurang sebesar 0,3855, dan seterusnya hingga harga ayam geprek 50 dan jumlah yang diminta yaitu min 16,5298, sehingga kita bisa membuat kurva permintaannya, yaitu bisa dilihat pada gambar tersebut membentuk sebuah kurva permintaan yang dimulai dari kiri atas ke bawah kanan. Tabel data dan kurva permintaan yang kedua. Yang kedua ini adalah harga pecel lele mempengaruhi kuantitas ayam geprek, di mana jika harga pecel lele 0, maka jumlah yang diminta ayam geprek sebesar 3,6852. Jika harga pecel lele 10, maka yang diminta ayam geprek sebesar 2,9719. Sampai dengan harga pecel lele 50, jumlah yang diminta ayam geprek sebesar 0,1159. Sehingga kita bisa membuat kurva permintaan, bisa dilihat di gambar tersebut, yaitu kurva permintaan yang tadinya warna biru menjadi berwarna hijau. Artinya kurva permintaan pada kasus ini bergeser dari kiri ke kanan. Lalu tabel data dan kurva permintaan yang ketiga, di mana pendapatan konsumen akan mempengaruhi kuantitas ayam geprek yang diminta. Jika pendapatannya 0, maka kuantitas yang diminta sama dengan 4,0181. Jika pendapatannya 30, maka kuantitasnya yang diminta min 0,0038, sampai dengan pendapatan 150, kuantitas yang diminta sebesar min 15,8609, sehingga bisa kita gambarkan pada kurva permintaan yang tadinya berwarna biru menjadi warna oranye. Artinya kurva permintaan ini mengalami pergeseran, yaitu pergeseran dari arah kiri ke arah kanan. Oke, kembali lagi pada saya, Basit Fakara, dengan 3 NPM terakhir 058. Jadi di sini saya akan membahas mengenai hasil regresi dari penawaran, di mana kita dapat bahwa Y atau QS sama dengan min 68,9345 plus 3,389 PX plus 1,1429 PY min 3,2286 C. Next. Oke, di sini kita akan membahas mengenai tabel data dan kurva penawaran, di mana QX adalah sebagai variabel terikat akan dipengaruhi oleh PX atau harga barang itu sendiri. Di sini terlihat bahwa ketika harga barang itu sendiri 0, maka jumlah barang yang ditawarkan sebanyak minus 71,0202. Tetapi ketika harga barang itu sendiri atau di penelitian kami adalah ayam geprek naik sebesar 10, maka akan menaikkan jumlah atau kuantitas barang yang ditawarkan menjadi minus 37,127. Next. Di sini terdapat penjelasan mengenai bergesernya kurva penawaran yang diakibatkan oleh harga barang substitusi. Jadi ketika terjadi kenaikan harga barang substitusi, maka
jumlah atau kuantitas barang yang ditawarkan itu bergeser ke kanan. Di sini terdapat kesalahan dalam grafik panahnya kita. Jadi ketika harga suatu barang substitusi itu 10 atau dari yang pertama itu 0, kuantitas yang ditawarkan itu sebanyak minus 7,72,16. Tetapi ketika harga barang substitusi itu naik 10, maka jumlah barang yang ditawarkan itu menjadi minus 26,8411. Maka bisa disimpulkan bahwa grafik atau garis kurvanya itu bergeser ke kanan. Next. Tabel data dan kurva penawaran diakibatkan oleh harga barang input. Nah, ada perbedaan di sini antara barang substitusi dan barang input. Ketika terjadi kenaikan harga barang input, maka akan bergeser kurva ke kiri. Kenapa? Karena hubungan antara harga barang input dan kuantitas barang atau ayam geprek yang ditawarkan itu berslop negatif. Di sini di tabel dijelaskan bahwa ketika harga 0, maka kuantitas yang ditawarkan itu sebanyak minus 67,79. Tapi ketika harganya naik 10, maka kuantitas yang ditawarkan minus 66,1646. Next. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai elastisitas permintaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi kawan saya tentang elastisitas permintaan. Di mana Qx dalam fungsi permintaan sama dengan 3,6852 min 0,4043 Px plus 0,3329 Py plus 0,0007 Y. Oke, di sini saya akan menyampaikan elastisitas permintaan. Di mana fungsi permintaan di sini sama dengan Qx sama dengan 3,6852 min 0,4043 Px plus 0,3329 Py plus 0,0007 Y. Dengan Px sama dengan 15, Py 15, Y 1210 didapat dari hasil data tabulasi, sehingga mendapatkan Qx sama dengan 11,0842. Jadi kita bisa hitung elastisitas harga sendiri dengan rumus Do Qx per Do Px dikali Px per Qx sama dengan 0,4043 dikali 15 per 11,0842 sama dengan 0,5471, di mana kurang dari 1 yaitu inelastis. Yang kedua, elastisitas harga silang dengan rumus Do Qx per Do Py per dikali Py per Qx sama dengan 0,3329 dikali 15 per 11,0842 sama dengan 0,4505 lebih dari 0 substitusi. Yang ketiga, elastisitas pendapatan dengan rumus Do Qx per Do Y dikali Y per Qx sama dengan 0,007 dikali 1210 per 11,0842 sama dengan 0,0764 lebih besar dari 0. Disebut barang normal. Next. Bagian 5, hasil dan analisis, yaitu Qx sama dengan jumlah ayam geprek yang diminta 3,6852 disebut parameter atau besaran konstanta. Jika terjadi kenaikan harga ayam geprek sebesar 10, maka akan menurunkan kuantitas permintaan ayam geprek sebesar 4,045 porsi dengan ceteris paribus. Jika terjadi kenaikan harga pecel lele sebesar 10, maka akan menaikkan permintaan kuantitas ayam geprek sebesar 3,329 porsi dengan ceteris paribus.
Yang terakhir, jika terjadi kenaikan pendapatan masyarakat sebesar 10.000, maka akan kenaikan permintaan tersebut sebesar 7 porsi dengan ceteris paribus. Next. Yang kedua itu fungsi penawaran, di mana Qx adalah jumlah barang yang ditawarkan. Lalu min 68,9345 adalah konstanta. Jika terjadi kenaikan harga ayam geprek sebesar 10, maka akan meningkatkan kuantitas ayam geprek yang ditawarkan sebesar 33,893 porsi, begitupun sebaliknya. Jika terjadi kenaikan harga pecel lele sebesar 10, maka akan menaikkan kuantitas ayam geprek yang ditawarkan sebesar 11,429 porsi, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir, jika terjadi kenaikan harga barang input sebesar 10, maka akan menurunkan kuantitas ayam geprek yang ditawarkan sebesar 32.286 porsi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis yang sudah kami lakukan, kami mendapatkan pembentukan fungsi permintaan penawaran dan elastisitas pada yang geprek. Untuk pada sisi permintaan, jumlah yang diminta dapat mempengaruhi harga, sehingga kuantitas yang diminta atau yang geprek akan menurun ketika harga naik dan akan menaik ketika harga turun. Untuk rumusnya itu sudah dijelaskan di sebelum-sebelumnya, dan dari sisi penawaran, itu produsen ayam geprek akan menambah jumlah yang ditawarkan ketika harga naik, karena harga yang tinggi dapat memberikan keuntungan yang besar. Untuk rumusnya juga sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Faktor-faktor tersebut dapat menggeser kurva waktu baik itu kurva permintaan atau baik itu ke kurva penawaran. Kalau pada elastisitas, kami menggunakan elastisitas harga barang itu sendiri, elastisitas harga silang, dan elastisitas pendapatan. Kalau elastisitas harga barang itu sendiri, kami mendapatkan hasil yaitu 0,5471, yaitu kurang dari 1, yaitu inelastis. Untuk elastisitas harga silang, kami mendapatkan hasil 0,4505 atau lebih besar dari 0, atau disebutnya substitusi. Dan pada elastisitas pendapatan, kami mendapatkan hasil 0,0764 yang lebih besar dari 0, atau disebut barang normal. Terus sarannya, kami menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak responden dan mencakup wilayah yang lebih luas agar hasil analisis kami itu lebih mewakili kondisi pasar sebenarnya. Bagi pemilik usaha ayam geprek, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk menentukan strategi harga. Karena permintaan bersifat inelastis. Kenaikan harga kecil masih bisa diterima konsumen selama kualitas dan rasa produk tetap terjaga. Pemerintah daerah juga diharapkan menggunakan hasil penelitian kami sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor kuliner, seperti menjaga kestabilan harga bahan baku dan memberikan dukungan dalam biaya produksi agar penawaran tetap stabil. Selain itu, dalam konteks akademik, penelitian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan ekonomi perilaku atau analisis spasial untuk memahami lebih dalam pengaruh faktor sosial dan lokasi terhadap pola permintaan dan penawaran di pasar lokal. Oke, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Imam Awaludin SEME dan Ibu Kurota Ayu Nindin SEME yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta semangat selama proses penyusunan laporan ini. Kami juga menghargai para responden, baik pelaku usaha maupun konsumen ayam geprek yang telah bersedia memberikan data dan informasi penting. Sekian dari kami kelompok 4. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi